Fun fact-nya, tempat penangkapan tempat kita ditangkap dan digebukin, itu posko medis. Nah, coba kita dengar dari Oji ya. Oji pada saat tanggal 1 Mei itu bertugas sebagai paralegal. Paralegal itu ngapain sih, Ji? Jadi kalau dari yang menjadi alasan aku datang gitu pada saat itu, emang pagi-pagi, siang-siang ya, itu posko medis itu emang udah ada beberapa clash lah gitu sama aparat dari pagi. Jadi ini belum ada penangkapan, masih siang gitu. Posko medis itu ada clash dan itu beredar gitu di sosial media. Jadi ini kayaknya butuh orang-orang hukum yang bisa berdialog dengan aparat gitu, dengan tanpa, karena kita kan juga udah terlatih lah untuk berdialog gitu. Lalu aku datang itu jadinya sebenarnya untuk itu, bahwa ada upaya-upaya memang kok ini untuk diintimidasi posko medis, disuruh pindah, disuruh jalan di sini, disuruh bubar gitu-gitu. Jadi ya karena ngelihat oke deh turun, kan libur juga ya waktu itu kan, libur. Jadi datang, tapi memang aku datang tuh baru jam 4 sore gitu. Jadi kayak udah sore-sore. Terus memang aku langsung ke posko medis. Nah, aku tuh banyak di posko medis memang. Jadi aku duduk di posko medis, makan di sana gitu. Ya udah minum apa. Jadi nggak begitu ke aksi gitu, nggak begitu tahu di depan DPR kayak gimana, dan lokasinya posko medis itu ya di bawah flyover itu gitu. Jauh jadinya kan. Jadi aku lebih banyak di situ. Terus lalu memang jam 5 itu aku mikir aku mau koordinasi gitu sama petugas medis yang di lapangan gitu ya. Petugas medis di lapangan karena kita ya tadi yang biasanya tuh nanti kita bareng-bareng. Aku tahu bahwa biasanya itu ada medis yang bareng-bareng buat bukan nyisir ya, kayak jalan lah untuk memitigasi ketika ada apa-apa, kita bisa cepet gitu. Nah, terus ternyata kok ini jam 5 udah orang-orang udah pada mundur-mundur gitu. Karena seingatku biasanya tuh aksi itu selesai tuh bubar kan jam 6 biasanya. Ini jam 5 udah pada mundur-mundur. Agak bingung gitu. Cuman ya udah tetap aja aku jalan gitu untuk ketemu sama para medis yang di lapangan. Ternyata benar udah ada water cannon, udah nembak-nembak gitu, udah apa, Brimob udah pada jalan gitu kan. Ya udah, aku sih nggak begitu mikirin itu. Aku gabung lah sama mereka untuk emang berusaha gabung jadi para legalnya bagi tim medis. Dan udah, aku sih nggak pakai atribut, tapi memang udah bawa surat apa segala macam, memang ya para legal gitu. Nah terus biasanya tuh kayak gitu tuh nanti ada juga ya beberapa kali juga dialog sama polisi, Pak tolong dong ini dibukain. Kadang tuh Brimob kan sampai ke trotoar, maksudnya kita bukain, kita juga biar bisa jalan gitu-gitu. Sebenarnya itu tugasnya para medis tuh cuman itu. Ya udah untuk berusaha dialog gitu supaya mereka bisa kerjanya tuh tenang, aman, dan nggak ada clash-clash kayak gitu kan. Kalian mendampingi lah ya para medis ini. Sesuai dengan apa yang gitu. Jalan kita. Aku tuh di belakangnya Yonggi gitu. Aku di belakangnya Yonggi. Beberapa di belakangnya lah gitu, berapa orang di belakangnya. Kita jalan dan itu kondisinya tuh aku sebenarnya baru 20 menit dari posko medis gitu, sekitar 25 pokoknya nggak less than setengah jam, belum ada setengah jam pokoknya. Jadi masih baru banget tuh dari posko medis. Fun fact-nya, tempat penangkapan tempat kita ditangkap dan digebukin, itu posko medis. Jadi aku dari tadi tuh aku bilang aku makan di posko medis tuh aku di situ. Jadi ya aku pikirku dari POV ku ya aku mau jalan balik lagi ke situ, dalam artian di situ masih ada tumblerku masih setengah gitu karena aku baru dari situ kan, makananku belum selesai makan gitu. Ya aku mau balik ke sana. Jadi aku mau balik ke sana, tiba-tiba pas aku jalan, aku udah ngeliat dia udah ditarik orang gitu. Padahal aku cuma beberapa orang di belakangnya Yonggi kan. Loh, kok ini udah ada ditarik-tarik gini Yonggi kan. Aku ya berusaha dialog bertugas seperti biasanya. Pak, ini para medis. Pak, jangan dipukulin Pak, ini para medis gitu. Tapi bener-bener aku berusaha buat dialog gitu. Tapi udah nggak ada ruang buat dialog. Bener-bener semuanya dia udah ditarik-tarik apa segala macam. Jadi responku pertama kali ya aku langsung peluk dia gitu. Aku peluk dia.
ada tiang bendera gitu, aku peluk, terus aku peluklah tiang bendera itu supaya ngunci gitu. Dan aku juga lihat beberapa teman-teman yang lain dari paramedis juga berusaha melakukan itu. Terus ada yang malah ditendang, masuk IGD dia. Terus dipukul dadanya, dia yang masuk IGD gitu. Pokoknya semuanya termasuk teman kita yang satu lagi, dia juga berusaha meluk. Pokoknya itu udah, kita tuh berusaha buat inilah nyelamat bareng-bareng untuk supaya dia bisa lepas gitu. Dan kaget juga tiba-tiba, orang baru berapa menit gitu. Terus udah, tapi aku nggak tahu kenapa aku ya sendirian yang dari beberapa orang yang berusaha nyelamatin Yonggi, aku sendirian tuh tiba-tiba. Nah, kita keseret-seret dan jatuh gitu. Aku pas jatuh di bawahnya si Yonggi. Yonggi ini nggak ngehit aku gitu. Ya kan, kamu nggak tahu itu aku ya? Aku cuman taunya ada aku ditarik beberapa orang, terus di belakang ada yang narik juga. Itu pakai tongkat gunung gitu buat jagain aku. Kak Oji tuh pakai tongkat gunung. Dia naruh tongkatnya di perut atau dada biar aku tuh nggak berhasil ditarik lah. Terus ditumblangin, dijatuhin. Nah pas dijatuhin itu jatuhnya berdua. Dan aku nggak tahu ini siapa. Iya, dia nggak tahu aku. Dan aku nggak mau nggak mau jangan sampai jatuh terkapar lah. Jadi kan posisinya tuh aku di bawahnya dia, gitu kan. Dia tuh berusaha buat ngelindungin. Iya. Dia nggak tahu aku. Pokoknya ini ada orang, dia nggak tahu siapa. Dia berusaha ngelindungin tuh supaya nggak ketiban badannya dia, gitu. Akunya juga berusaha buat ngelindungin supaya dia nggak dipukulin gitu. Yang dipukulin saat itu Yonggi aja. Yonggi, tapi pas kita berdua pelukan, aku juga bek gitu kan. Nah terus aku entah gimana, pokoknya kamu tiba-tiba jatuh ya, udah akhirnya jatuh. Dipiting lagi Kak, kamu jatuh, terus aku akhirnya bisa lepas. Aku langsung buru-buru langsung ke atas badannya dia gitu, karena takutnya dia lagi bentuk tiduran kayak gitu digebuk-gebukin lagi gitu. Nah ternyata, dan tuh kaget banget, ada aparat berbaju sipil itu yang dia tinggi gitu, badannya gede gitu. Itu dia dari posisi berdiri itu ngehujam leher dia pakai dengkul. Dan itu akunya juga kaget karena kayak ngelihat, kalau tahu kasusnya George Floyd, ya kasusnya George Floyd itu ngeliatnya kayak gitu, tapi gini, pek gitu ke lehernya dia. Jadi kayak mau dilepasin lah itu lehernya dia dari badannya kan. Aku kan juga shock ya ngeliat kayak ada percobaan pembunuhan di depan mata banget, bener-bener di depan muka gitu. Karena kan aku posisinya tuh melindungi badan dia tuh dari dada ke bawah. Di leher nih masih expose gitu kan. Ditarik. Aku juga kaget gitu. Terus aku nggak tahu tuh, pokoknya ada tenaga dari mana, mungkin dalam kondisi flight or fight gitu, antara hidup dan mati, ngeliat dia dianya udah, aduh itu ngeri banget. Itu nggak tahu tenaga dari mana itu hujam dia, terus maksudnya kayak berusaha terus dia jatuh. Dia bener gede banget juga kan, dia jatuh. Terus aku pengen banget marah gitu kan di situ karena shock semua kan. Tapi aku berusaha buat aku cuman takut nanti kalau gue marah atau emosi, takutnya tambah yang kena dia atau kena teman-teman yang lain. Jadi aku, Pak, ini paramedis kalian tuh kenapa sih gitu? Ini paramedis. Jadi aku cuma berusaha bilang ini paramedis. Pokoknya kalau itu ada video itu semua isinya cuman ini paramedis semua, kita cuma teriak-teriak ini paramedis. Terus ya udah, aku lihat dia abis dia lehernya kira bebas dari dengkulnya si orang ini gitu. Dia muntah ada kayak cairan kuning gitu ya, muntah. Terus udah di situ akhirnya ya tarik napas apa segala macam. Lalu nggak jauh dari kita dia kamu udah mulai bisa duduk ya, udah mulai bisa duduk, udah bisa napas. Kita lihat nggak jauh dari kita itu ada temen paramedis juga gitu, yang dia kondisinya udah aku nggak tahu dia diapain gitu, tapi kondisinya juga udah babak belur lah, pokoknya udah babak belur. Tas udah digeledah apa segala macam. Aku nggak ngelihat dia kenapa. Terus aku bilang, Yonggi, ini kita regroup yuk. Kita ngumpul. Kita ngumpul sama dia gitu, bertiga lah gitu. Ya udah,
akhirnya kita juga berusaha buat ya bareng-bareng ini kenapa, ada apa gitu, diapain aja, ada apa gitu, pokoknya ya sama-sama saling nguatin lah gitu, saling nenangin satu sama lain gitu kan, saling ngecek juga apa ada yang luka, ada yang sampai kayak gimana, tadi kena pukul, ada yang sakitnya badannya. Yonggi masih sadar ya waktu itu? Masih sadar loh, jadi padahal pasti pusing, mual gitu. Jadi ngambil nafas habis itu. Iya itu lucu banget ya, padahal aku sendiri ngeliat dia tuh parah banget gitu yang dialami, tapi ini dia masih mikirin masa aksi yang lain yang pada palanya bocor, bang. Padahal dia sendiri udah dalam kondisi babak belur, dia sama yang temennya ini, tapi ini gimana nih yang bocor gitu, masih mikirin kayak gitu. Akunya juga masih shock gitu. Terus barang-barangnya juga digeledah di tempat, tas-tas kalian digeledah di lokasi itu. Ya udah dipukulin, mungkin udah dilumpuhkan, udah nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapain, tinggal dicek kan apakah ada mungkin barang bukti atau apa yang bisa mereka jadiin pembenaran. Tapi sayangnya nggak ada sih, ya isinya cuma baju ganti, mungkin buat teman-teman yang basah atau kenapa-napa bisa ambil baju ganti itu. Terus juga kotak obat, kasa, gunting medis, terus oksigen. Jadi nggak ada apa-apa, udah digeledah semua, kosong tasnya, ya udah tinggalin. Pas ditinggalin tuh aku bisa ambil nafas dan ya udah stabil, bisa bantu cek-cekin yang lainnya gitu. Dan akhirnya kalian berujung di kantor polisi itu gimana? Itu masih ada lagi. Pengeroyokannya itu 2 kali. Jadi pengeroyokan 2 kali. Jadi aku sempat nanya kan, kronologi saya begini, kok saya ditangkap juga gitu. Dasarnya apa, buktinya apa? Cuman dari yang anggota yang periksa saya tuh lebih jawab, ya itu saya nggak tahu, itu kan bukan bagian divisi saya, ini saya cuman bantu ngumpulin bukti doang gitu.